Ya, tidak ada yang salah dengan apa yang sempat kita skenario kemarin, karena memang betul yang terjadi adalah penguatan dolar dikarenakan faktor teknikal juga yang menunjukkan bahwa target head and shoulder di grafik A4 sudah selesai, dan otomatis tinggal mengandalkan di grafik daily yang mana pola penekanan masih akan ada. Tapi juga persis dengan skenario yang kita kemarin kembangkan, bahwa di daily chart juga dia akan sedikit recover atau konsolidasi dengan zona neckline akan menjadi penentunya. Nah, kali ini kita akan lihat dari technical apakah memang sudah saatnya dia akan kembali tergelincir atau memang ada kesempatan-kesempatan lain yang menunjukkan pola kenaikan. Di satu sisi dari debat final Capres AS yang terjadi tadi pagi, ada satu sisi yang cukup menarik di mana hari ini justru dibahas tentang paket stimulus dan juga imigrasi, tapi sorotan para pelaku pasar lebih kepada status dari stimulus. Trump menyalahkan Nancy Pelosi sebagai ketua DPR yang dianggap tidak mau mengesahkan paket bantuan stimulus, sementara Joe Biden juga mengkambing hitamkan Mitch McConnell dikarenakan tidak mau menaikkan paket stimulus. Wow, ini menarik. Persis dalam satu pekan terakhir bahwa kita mengupas bahwa ini memang akan menjadi komoditi politik di mana kedua belah pihak memiliki cara tersendiri untuk menyudutkan masing-masing lawannya. Nah, yang paling penting adalah kapan stimulus itu akan muncul. Sementara Mitch McConnell sebagai pemimpin Senat mayoritas kemarin sempat mengatakan dengan statementnya dengan tegas bahwa voting tidak mungkin dilakukan menjelang Pilpres, apalagi waktunya terlampau mendesak. Nah, sehingga kemungkinan potensi ini menggugurkan harapan terhadap paket stimulus. Apakah seperti demikian? Well, kita tinggal lihat dalam satu pekan ke depan apakah ada kejutan apa tidak. Yang jelas, baik Gedung Putih ataupun Nancy Pelosi sebetulnya memiliki keinginan untuk menaikkan stimulus. Yang paling besar permasalahan itu adalah di Senat, di mana Senat tetap bergeming di angka 500 bilion. Kita tinggal nantikan apakah Trump dalam ini mau mencoba untuk melonggarkan atau mungkin nantinya Nancy Pelosi menemukan area mungkin saja di 1,9 atau bahkan di 2 triliun. Jadi siapa yang akan mengalah untuk siapa? Itu yang akan kita lihat. Nah, kemudian dari data ekonomi malam ini yang akan menjadi sorotan dari Amerika adalah market service PMI ataupun market manufacturing PMI. Jadi kita akan lihat potensi pergerakannya, mungkin saya akan relatif fluktuasi di akhir pekan, tapi juga dengan catatan DXY sewaktu-waktu bisa saja kembali dalam fase penekanan. Jadi perhatikan teknikalnya. Oleh karenanya dalam hari ini saya rasa begitu dia penurunan untuk emas, maka kemungkinan potensinya akan relatif mulai diincar atau mulai sedikit demi sedikit mulai mengincar area buy on dip kembali. Karena di bawah 1900, setelah itu adalah zona-zona yang paling penting atau critical untuk zona support kita. Technical View 23 Oktober 2020. Irfan untuk Agrodana. Ya, 23 Oktober 2020 di hari Jumat per jam 11:20 waktu Indonesia bagian Barat, kita sudah melihat potensi pergerakan yang sempat kita bahas ya kemarin dengan DXY ternyata berhasil rebound. Anda bisa lihat di sini candlestick berwarna biru, ini artinya bullish, dan ternyata bukan hanya doji yang terjadi tapi lebih kepada big bullish candle ya. Tapi meskipun big bullish candle, ternyata dia hanya kurang lebih ini adalah kurang sepertiganya dari real body yang terjadi di 21 Oktober. Otomatis kalau kita lihat dua candle terakhir, maka ini yang kita sebut dengan bullish harami. Nah, berarti ini persis dengan apa yang kita duga kemarin. Kalau memang ternyata ditutup dengan bullish candle ataupun doji candle, dan ternyata ini ada komposisi dengan dua candle yang bisa dikonfirmasi sebagai bullish harami, maka kemungkinan potensi hari ini untuk dolar masih tetap akan mengalami kenaikan. Meskipun dengan catatan pula bahwa ingat areal neckline 93.19 ataupun 93.20 ini akan menjadi areal yang cukup krusial. Kenapa? Karena kalaupun misalkan dia naik seperti ini, artinya ini adalah pullback. Ya, persis dengan apa yang kita bicarakan kemarin, bahwa saat dia sudah terkonfirmasi menembus areal neckline dari pola head and shoulder, maka saat penurunan tersebut ada kalanya dia akan mengalami pullback terlebih dahulu, dan itulah yang terjadi. Jadi kemungkinan sampai let's say mungkin siang hari ini masih berada dalam sinyal positif, dan bahkan mungkin saja ditutup dengan candle bullish. Tapi lagi-lagi, kalau kemarin kita mengharapkan doji candle untuk mengharapkan dia kenaikan, yang ternyata dijawab dengan bullish harami, berarti hari ini ada kemungkinan juga kita mengharapkan dengan
candle doji ya, entah doji yang seperti ini adalah hanging man di tanggal 16 Oktober lalu ya. Kalau ini yang terjadi berarti otomatis di hari Seninnya kita punya kesempatan lagi bahwa ini dolar sudah mulai melanjutkan penurunan, atau doji candlenya akan mirip seperti ini ya, ini tanggal 3 Agustus yang lalu. Artinya ini bentuknya lebih kepada shooting star, berarti kalau misalkan itu yang terjadi, next candlenya akan terjadi bearish persis seperti ini. Jadi kita tinggal memilih apakah nantinya candlestick akan terbentuk seperti ini di tanggal 16 Oktober atau seperti yang tanggal 3 Agustus ya. Itu yang akan kita amati di pergerakan hari ini. Kemudian bagaimana dengan nasib dari H4? Persis dengan apa yang kemarin kita gambarkan, ternyata betul-betul rebound, dan ini wave yang memang kita nantikan ya, wave yang rebound ini yang kita nantikan. Tinggal masalahnya ternyata dia tembus area 50%. Wow, berarti apakah ini berarti terlampau kuat untuk mengalami kenaikan? Belum tentu juga, karena apapun bisa terjadi. Bisa saja nanti ditutupnya dengan tail yang cukup panjang seperti ini, artinya juga masih ada kesempatan. Ingat bahwa saat dia memiliki atau kita gunakan Fibonacci retracement, biasanya ada areal-areal yang cukup penting di mana ada areal tengah 38.2%, 50% dan 61.8%, dan terakhir itu ada di 78.6%. Nah, tapi kita tidak akan muluk-muluk, kemungkinan paling mentok di area 61.8%, persis dengan tail yang terjadi beberapa jam yang lalu ya. Ini candlenya. Jadi kemudian areal ini bisa saja masih ada mengalami kenaikan, lalu dia masih tetap berada di dalam zona ini. Jadi ada kemungkinan juga kenaikan tinggal sedikit lagi. Itulah sebabnya kenapa sebetulnya kalau kita lihat dari gold outlooknya juga, dia akan kecenderungannya mengalami penurunan terlebih dulu, tekanan, tapi tekanannya itu kurang lebih karena sudah dihabiskan tadi malam. Jadi saya rasa kurang lebih areal terendahnya akan lebih mirip dengan areal kemarin. Artinya ini equal dengan kenaikan yang mungkin akan relatif terbatas di US dollar atau DXY. Di grafik H1-nya, nah arealnya juga mirip dengan apa yang terjadi, tapi juga sedikit berlebihan ya. Lalu kemudian saya coba tarik di sini teman-teman areal support ya. Areal supportnya seperti ini. Lalu kemudian ini berarti kalau seperti ini ada kemungkinan nantinya diturun dulu. Oleh karenanya wajar dia untuk masa kembali naik. Nah, ini dia turun, nanti ada kemungkinan dia naik lagi. Nah, disitulah kesempatannya, kemungkinan potensinya gold akan terkoreksi. Lalu kemudian di pertengahan malam nantinya dia barulah ada kemungkinan juga potensi amrol dari garis trendline ini. Technical view gold 23 Oktober 2020 per jam 11:29 waktu Indonesia bagian Barat, high 1907.50 dan low 1901.10, running price 1904.70, dan persis dengan apa yang kita nantikan, di mana kita menantikan DXY-nya let's say dengan doji candle ataupun dengan komposisi yang lebih kepada komposisi bullish harami tadi. Nah, sementara di goldnya juga bukan doji candle yang kita dapatkan, justru bearish engulfing. Nah, jadi klop ya. Jadi apa yang kita harapkan kemarin, keduanya memberikan sinyalemen yang cukup equal. Jadi ada pembalikan di situ, tapi lagi-lagi kita bicara tentang potensi correction. Nah, kalau kita lihat secara garis besarnya, areal trendline merah ini masih tetap menjadi cikal bakal penahanan untuk area penurunan lebih lanjut, tapi juga agak kritikal ya, karena dia cukup menempel di zona ini. Sekarang areal garisnya 1901, tapi kalau misalkan pun nantinya ada shadow seperti apa yang terjadi kemarin, ya ini adalah 1894. Saya rasa yang paling memungkinkan adalah areal terendahnya 1894. Lalu kemudian kesimpulan tadi DXY bahwa kita juga akan menantikan hari Jumat ini, meskipun dia sempat spike, lalu kemudian nanti mungkin batasannya lebih kepada areal neckline, kemudian nanti dia berbentuk doji candle, entah itu shooting star, entah itu dengan let's say hanging man, maka kemungkinan di emas juga sama. Ada kemungkinan potensinya, saya sih lebih berpikir bisa membentuk seperti ini. Ini adalah inverted hammer, lalu kemudian atau bentuknya seperti ini. Ya, kalau seperti ini ya at least ya ini ya kurang lebih yang paling pantas ya. Kalau jadi dia kalau misalkan nanti ada tail cukup panjang ke bawah, lalu real bodinya seperti ini, ya saya rasa wajar. Nanti 1 atau 2 hari ke depan atau berikutnya next candle akan terjadi bullish. Jadi itu yang kita ekspektasikan. Kalau itu skenario-nya tepat, berarti nanti Senin ataupun bahkan mungkin paling lambat Selasa sudah mulai naik lagi. Nah, itu yang akan kita nantikan. Tapi untuk hari ini saya rasa bullish akan tertahan terlebih
terlebih dulu. Jadi ada fase di mana dia akan terkoreksi lagi. Saya rasa dengan equal 1894, 1855 itu masih bisa terjadi. Kemudian paling jauh mungkin 1883, 1880 itu bisa terjadi, dan terakhir adalah support ketiganya 1872.80. Bagaimana dengan kondisi resisten? Resisten tentunya tidak aneh lagi 1904, 1908. Oleh karenanya tadi pagi saya sebut 1905 ataupun 1907, silakan lakukan sell. Nah, kemudian resisten selanjutnya 1919 ataupun 1920. Di grafik kampatnya ternyata dia kembali mengalami penurunan ya, tapi otomatis kalau Anda menyimak dengan video yang kemarin saya jelaskan, kita sempat revisi, target pertamanya kita turunkan, target kedua juga kita turunkan, dan ternyata memang tersentuh di target pertama. Nah, kita lihat di sini, kalau misalkan seperti ini, saya coba hapus resistannya dulu supaya Anda tidak bingung. Nah, kemudian ini ya, areal ini ternyata dia ditembus, berarti dia tertahan di zona biru. Ya, ini persis dengan apa yang kita perkirakan, karena kemarin ada skenario beberapa level area yang saya sebut dengan area support yang sangat berdekatan. Kalau Anda jeli, Anda bisa memanfaatkan salah satunya, dan itu ternyata cukup efektif ya. Waktu dia menyentuh 1894, dia rebound sampai kurang lebih 1904 ya, 1904 atau 1905. Nah, kali ini pun kalau kita lihat seperti ini, karena kita andaikan ini sebagai breakout, berarti ini adalah pullback-nya. Otomatis persis dengan apa yang saya gambarkan tadi, bahwa ini adalah sekedar pullback lalu kemudian dia akan turun. Nah, saat penurunan nantinya di zona 1894, 1898 ini ada dua kemungkinan teman-teman. Apakah nantinya dia rebound kembali, naik kembali ke area 1912, atau memang nantinya dia lanjut turun kurang lebih sampai zona 1880 ataupun 1882. Nah, itu yang patut diperhatikan. Hal satunya kemarin juga saya sempat memberikan area yang cukup ideal ada di kisaran ini, dan itu persis menyentuh area garis support dari trendline, lalu kemudian dia terpantul. Nah, otomatis ini yang tadi saya bahas, berarti congratulations untuk Anda yang berhasil memanfaatkan situasi dalam fase penurunan kemarin. Apalagi penurunan cukup dalam dan range-nya juga cukup besar ya. Kalau Anda bisa lihat di sini, fasenya sebetulnya ya, ini secara tidak sengaja di pertengahan malam saya menemukan areal head and shoulder, yang ternyata juga head and shoulder tersebut sudah langsung dicapai targetnya. Kita lihat ya, kalau ini neckline-nya, lalu kemudian ini adalah areal ketinggian dari puncak ataupun head-nya, saya tarik garis jajar dan ternyata dia sudah selesai. Artinya apa? Artinya kita tidak dalam fase head and shoulder lagi, jadi fase penurunannya relatif sudah berkurang. Walaupun ya kekecewaan terhadap fundamental terkait dengan stimulus itu yang membekas. Nah, tapi dengan seperti ini artinya dia sudah mulai beranjak mengalami kenaikan kembali, dan kita tinggal menantikan pola reversalnya. Pola reversal yang saya bayangkan adalah double bottom. Tentunya di sini areal yang sama 1894 ataupun 1898 atau mungkin sekitar 1893 yang paling ininya ya. Jadi kemungkinan di sini itu Anda bisa melakukan buy. Tapi untuk pagi ini saya sarankan silakan lakukan sell terlebih dulu 1905 ataupun 1907.50 persis dengan area yang sekarang tercipta. Target pertamanya 1898.80 dan target kedua 1892.60. Stop loss 1914.00. Dengan catatan kalau nanti ternyata dia sudah terlanjur turun saat Anda melihat video ini, ternyata dia sudah terlanjur turun sampai menyentuh zona 1895, 1894. Hati-hati, jangan follow sell ya. Anda harus mulai merubah strategi Anda untuk kembali menatap areal buy on dip. Ya, areal-arealnya kurang lebih 1894, 1888, 1890 itu areal yang paling mujarab, dan terakhir itu kemungkinan ada di kisaran 1880 ataupun 1882. Ya, meskipun ada kenaikan mungkin tidak akan lebih dari 1912. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.